Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pembaruan dari aplikasi EgioSIM. Nah, jadi langsung saja ya. Untuk sekolah-sekolah yang baru menggunakan EgioSIM, nah mungkin belum tahu ya cara update-nya gimana. Nah, caranya cukup gampang. Jadi silahkan login dulu ke akun admin. Nah, nanti di sini ada menu pengaturan, lalu klik yang aplikasi. Nah, nanti di sini ada tombol untuk update aplikasinya. Nah, ini diklik aja. Oke, maka dia akan memperbarui aplikasinya. Nah, kebetulan untuk update yang kali ini, di halaman update-nya tadi itu ada pembaruan. Jadi begitu kita klik update, dia di sini akan error ya. Kenapa? Karena dia masih ngebaca data yang lama. Nah, solusinya gimana? Solusinya udah kita refresh aja supaya dia ngebaca data yang baru. Nah, sekarang udah berubah nih tampilannya ya. Jadi sekarang udah nggak ada lagi nih eh, untuk input token, untuk input nama ya dari sini. Sekarang dia adanya di bawah. Nah, em, itu untuk cara pembaruannya. Jadi cara pembaruannya kayak tadi, kayak gini. Silakan diklik aja tombol update aplikasinya, udah selesai. Nah, untuk sekolah-sekolah yang nggak tahu nih, ini udah menggunakan versi yang terbaru atau belum, silakan diklik aja terus tombol update-nya sampai muncul bacaan seperti ini. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, udah berarti udah menggunakan versi yang terbaru. Oke. Nah, lanjut ya untuk penjelasannya. Nah, yang pertama itu kalau nggak salah Pak Robi nih ya. Jadi bisa filter per kelas di menu pelanggaran di akun guru BK. Nah, kita ganti dulu ke akun guru BK. Saya di sini nih, lewat pelanggaran. Nah, sekarang itu bisa filter per kelas. Nah, ini kebetulan nggak ada data pelanggaran ya, jadi susah juga lihatnya. Coba 2025. Nah, ini pun siswanya udah nggak ada, udah dihapus. Nah, sekarang di sini kita bisa filter mau ngelihat yang kelas-kelas berapa aja. Contoh ini, oh nggak ada kelasnya ya. Ya intinya gitulah, sekarang udah bisa filter per kelas. Jadi kalau misalnya mau dikirim ke wali kelasnya kan nanti tinggal difilter aja per kelas, terus di print. Nah, dicetak seperti itu untuk filter per kelas. Selanjutnya bisa nentuin sendiri batas jumlah notif per menit. Jadi sebelumnya kan karena terlalu sering kena apa ya, kena pembatasan WA Gateway kita. Jadi kemarin saya buat batas pesannya itu sedikit, cuman 20 per menit. Nah, ternyata ada masukan bahwasanya terlalu lama gitu untuk habisnya, bahkan sampai malam baru selesai gitu. Nah, makanya di sini saya buat supaya sekolah bisa nentukan sendiri mau berapa jumlah pesan yang akan dikirim per menitnya. Tapi saran saya jangan sampai lebih dari 100 karena em, berpotensi lah untuk diblokir atau di-banned sama pihak WA. Ya mungkin kalau mau banyak-banyak kali 100 boleh lah. Tapi jangan sampai lebih ya. Saran saya sih ambil jalan tengah 50 atau 70 is okay. Cuman jangan jangan sampai lebih dari 100 karena itu bahkan 70 pun kayaknya ketinggian, 50 aja deh. Nah, ini kayak ada batas aman. Cuman kalau dirasa di hari pertama aman 50, besoknya mau ditingkatkan, silahkan tingkatkan aja. Coba-coba entah ke 70 atau ke 100. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena sekarang sudah mendukung multi-device notifikasi. Jadi sekarang pengirim notifikasinya bisa lebih dari satu. Nah, sebelumnya kan cuma satu, sekarang bisa lebih. Nah, jadi kalau misalnya mau coba-coba nih, kita ya baik, saya lanjut. Jadi di sini sekolah bisa menentukan sendiri nih tadi untuk jumlah
batas pesannya. Nah, sini cobalah kita anggaplah di hari pertama nyoba 50 nih kan. Nah, kita simpan. Nah, nanti kalau misalnya dirasa aman, nah bolehlah nanti kita tingkatkan lagi gitu. Nah, ini saya coba, kita coba tambah ya di sini ya perangkatnya ya. Saya ambil API key-nya dari sini. Nah, untuk status di sini, jadi nanti gini nih, contoh ini kan udah kita tambah nih. Status biarkan aja defaultnya itu connect. Nah, nanti ke depannya, kalau misalnya perangkat ini nggak mau digunakan dulu, dinonaktifkan dulu, nah, atau kebetulan perangkat ini lagi dikena pembatasan atau lagi di banned sama WA, nah, silakan dirubah statusnya jadi disconnect. Supaya nanti pas ngirim notifikasi, perangkat ini tuh nggak dipakai gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya mau lebih dari satu perangkat, ya udah berarti nanti di WA Gateway-nya ini silakan ditambah juga perangkatnya. Misal mau 2 atau 3 gitu kan ada batasnya 10 ya, seingat saya ya. Nah, silakan ditambah device-nya dan pastikan statusnya terhubung ya. Lalu untuk API key-nya itu dia sama semua itu per akun. Jadi mau ditambah 5 nomor pun di sini, API key-nya tetap sama yang dari sini, setting akun ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalnya mau coba lebih dari satu apa? Lebih dari satu perangkat, device, WA, notifikasi, silakan ditambah di WA Gateway-nya perangkatnya. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi boleh aja kita coba dulu 50. Kalau dirasa aman, besoknya mau di-up ya silakan. Karena kan juga sekarang nggak cuma satu perangkat nih untuk ngirim notifnya, ada 2 perangkat. Oke. Selanjutnya ini tadi udah, ini nanti belakangan. Ekspor data pegawai. Nah, sekarang itu bisa ekspor data pegawai ke Excel. Nah, ini kita ekspor data pegawai. Ini kalau nggak salah kemarin Pak Hasan yang minta. Nah, sekarang bisa diekspor nih untuk data pegawainya. Nah, selanjutnya itu mengubah instruksi. Ya, jadi kan sebelumnya notifikasi kita itu instruksinya mohon untuk tidak membalas pesan ini gitu kan. Nah, kalau sekarang udah dirubah untuk mohon untuk membalas pesan ini karena hasil diskusi kita tadi di grup bahwasannya itu dapat mencegah salah satu ya solusi untuk mencegah agar WA kita tidak di-banned atau tidak dibatasin oleh WA. Jadi eh, adanya interaksi ya antara kita sebagai pengirim dan orang tua sebagai penerima. Nah, lalu di rekap presensi harian siswa, di harian pegawai itu bisa menampilkan juga jam masuk dan jam jam pulangnya. Nah, di sini nggak ada yang absen ya. Em, 2025 coba ya ada atau tidak? Nggak ada, kosong. Sebentar, saya kasih contoh dulu deh, biar tahu gambarannya gimana. Nah, di sini presensi harian. Nah, ini kan ada nih, tadi saya udah coba ngabsen satu. Nah, ini kalau kita rekap, maka nanti di sini di Excel-nya ditampilkan juga nih untuk jam masuk dan jam pulang. Nah, di sini kebetulan tadi saya cuman absen masuk aja, jadi absen pulangnya nggak ada jamnya di sini. Cuman ya intinya kayak gini lah tampilannya, formatnya. Jadi di atasnya itu statusnya hadir ya, lalu di bawahnya jam masuk dan jam pulangnya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang juga bisa impor dan ekspor jadwal.
di kelas. Nah, di sini kita bisa ekspor dulu deh. Kita ekspor jadwalnya, kita lihat jadwal yang udah ada. Nah, kurang lebih nanti formatnya seperti ini ya. Nah, kita bisa ekspor. Nah, terus juga kita bisa impor untuk jadwalnya. Nah, template-nya ini, oh iya, file template-nya lupa saya masukin. Oke lah, nanti saya edit juga. Cuman template-nya nggak jauh beda dari yang ini, dari yang hasil ekspornya. Nah, nanti ya kayak gini lah, template untuk impornya kayak gini dia. Nah, tapi untuk di impornya, nah di sini kan ada waktu mulai. Nah, waktu mulai itu yang wajib hanya di baris pertama aja, di data pertama. Untuk di data kedua, ini dikosongin pun nggak masalah. Jadi untuk data kedua dan seterusnya dikosongin pun nggak masalah. Kenapa? Nanti dia otomatis ngitung dari sini aja. Contoh nih, di jam pertama masuk jam 7.30, durasi 45 menit. Maka nanti udah otomatis di jam kedua itu dia 45 menit setelah jam 7.30 ini gitu. Dia otomatis ngitungnya. Jadi yang wajib diisi itu hanya yang pertama aja. Ya biar eh, pastikan lah ini hari ini masuknya jam berapa. Karena kan ada yang beda-beda tuh. Seingat saya ya sekolahnya ada yang masuk jam 7, ada yang masuk jam 7.30 dan sebagainya. Nah, ininya kayak gitu. Formatnya sama kayak gini lah. Cuman tadi di file update-nya lupa saya masukin apanya format Excel-nya. Cuman ya sama kayak gini sih. Oke. Nah, mungkin udah ya. Nah, sekarang kita coba masuk login ke akun siswa untuk yang ini nih. Sekarang di halaman dashboard akun siswa, tampilannya itu jadi mobile first experience. Ya, artinya apa? Artinya apa ya? Mengedepankan tampilan mobile lah. Nah, itu intinya. Coba saya login, tab samaran aja. Ini apa? Nah, oke. Nah, jadi untuk di tampilan dashboard akun siswa, nah kalau nengoknya dari gini ya, tampilan HP. Nah, jadi dia lebih mobile first experience lah. Jadi kayak dari menu-menunya, tombol-tombolnya lebih ramah lah untuk tampilan HP. Nah, jadi kalau mau ngeklik menu juga nggak payah dari sini, nggak payah dari sidebar. Jadi bisa ada langsung di sini menu cepatnya yang bisa langsung dikunjungin. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk tampilan siswanya, untuk tampilan siswa. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari pembaruan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih.